Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 1. Di sana dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita memandang sesama kita orang percaya, saudara seiman atau teman gereja? Nah, di sini kita belajar di dalam ayat 1 ini bahwa Paulus menyebut jemaat Efesus sebagai orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika orang menerima keselamatan, berkat rohani seperti kasih karunia, damai sejahtera, dan seluruh kepenuhan arti keselamatan menjadi pengalaman yang real. Itulah keajaiban keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap manusia. Pilihan ini lahir semata-mata dari kasih karunia-Nya dan terwujud karena anaknya melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Ajaran tentang rencana keselamatan dan pilihan kekal Allah membuat keselamatan bertumpu pada suatu yang pasti dan bukan pada kondisi manusia. Dia memilih dan menganugerahkan keselamatan untuk suatu tujuan, yaitu agar umat kudus dan tanpa cacat celah, yaitu tidak lagi hidup sia-sia dalam kecemaran dosa, karena telah diubah Tuhan menjadi orang-orang kudus. Maka hidup orang pilihan seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memilikinya penuhnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah, merupakan dampak dari keputusan Allah memilih kita. Sebagai anak, ada hak yang harus kita terima dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Pertanyaan Paulus ini merupakan adaptasi hukum Romawi saat itu yang menetapkan bahwa anak-anak yang diadopsi juga harus memiliki dan menikmati hak yang sama dengan anak kandung. Kita adalah anak-anak pilihan Allah masa kini yang sudah mengalami penebusan dosa oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Menerima anugerah Allah yang ajaib ini pasti mendorong kita bersyukur dan menjadikan hidup kita suatu pujian yang serasi dengan kemuliaan dan anugerah-Nya. Maka marilah kita mempancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita hingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah sah milik Allah. Tuhan memberkati. Amin.